Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Bu Rizky akan melaksanakan kucing ya. Enggih. Begini, sebelum Bu Rizky melakukan kucing, di sini saya sebagai pengamat, saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait kegiatan yang akan Bu Rizky lakukan. Di antaranya selama proses kucing ini saya akan mengamati dan menilai coach sama kuci bagaimana ketika melakukan proses kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian apakah nanti selama proses kucing ini Bu Rizky memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, merespon kuci dengan baik sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan kuci atau tidak, seperti itu nggih. Kemudian dari sini Bu Rizky juga jangan lupa untuk menyesuaikan dengan prinsip yang ada di kucing, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga ada memaksimalkan potensi. Sebelum ke proses kucing, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rizky terkait sebagai coach nantinya. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya ajukan yaitu kompetensi apa kira-kira yang ingin dikembangkan dalam proses kucing nanti? Kalau saya dalam proses kucing kali ini ingin memaksimalkan atau mengembangkan potensi di mana saya bisa mendengarkan aktif, kemudian menghindari labeling atau judgement, dan menghindari asosiasi, Bu. Begitu. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dicapai Bu Rizky terkait dengan kegiatan kucing. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian tidak labeling dan tidak asosiatif dengan pengalaman pribadi dari Bu Rizky gitu nggih. Terus adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan oleh Bu Rizky? Selain ketiga itu tadi. Mungkin saya ingin mengembangkan, saya ingin lebih bisa menyampaikan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi lanjutan dari mendengarkan aktif, saya berharap saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot kepada coach saya nanti. Oke, jadi yang lebih spesifik untuk dikembangkan dalam proses kucing ini, Bu Rizky menginginkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian dari sini apa indikator kira-kira ketercapaian yang ingin dicapai Bu Rizky saat proses kucing ini? Saat proses kucing nanti, saya berharap indikatornya adalah saya tidak memberikan pertanyaan yang secara tidak langsung melabel kuci saya juga tidak mengasosiasikan permasalahan yang dialami kuci saya dengan permasalahan yang pernah saya alami, dan saya bisa memberikan respon setiap kali kuci saya menyampaikan atau menceritakan permasalahannya, Bu. Baik, terima kasih. Jadi indikator yang ketercapaian yang ingin diterapkan selama proses kucing ini ada 3 juga ya, selain tidak labeling, kemudian tidak asosiatif. Bu Rizky juga tidak memberikan pertanyaan yang sifatnya mengarah pada pengalaman pribadi yang lebih luas gitu. Baik Bu Rizky, saya mungkin cukup sekian. Nanti Bu Rizky silahkan melaksanakan kucing bersama rekan kucinya. Nanti di situ saya akan mengamati, nggih. Baik, saya cukup sekian. Silahkan Bu Rizky melaksanakan proses kucing. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama. Selamat sore Pak Raufik. Selamat sore Bu Rizky. Iya, bagaimana kabarnya Pak Raufik? Alhamdulillah. Kabarnya Bu Rizky gimana? Alhamdulillah baik juga. Iya. Pak Raufik, hari ini kita enaknya ngobrol apa ya Pak ya? Atau ya, apa yang ingin Bapak obrolkan sore ini? Iya, gini Bu Rizky ya. Mulai kemarin saya kan nggak bisa menjumpai panjenengan ya. Alhamdulillah hari ini bisa menemui panjenengan karena mungkin terlalu banyak kegiatan panjenengan nggih. Alhamdulillah hari ini saya menginginkan sharing bersama Bu Rizky. Ini Bu Rizky, di kelas saya sudah terbagi beberapa kelompok dan saya yang membaginya, tapi ada beberapa anak yang merasa iri gitu Bu Rizky ya,
kenapa saya digabungkan dengan kelompok ini, kenapa saya nggak kelompok ini aja, nggak A, nggak B, nggak C. Intinya ada iri lah dari sisi beberapa anak gitu Bu Rizky. Itu Pak Rafiq tahu dari mana Pak? Apakah ada siswa yang bercerita kepada Pak Rafiq atau bagaimana? Iya, dari cerita anak tersebut ya, jadi setelah saya kelompokkan yang menurut saya itu sudah tepat, jadi beberapa anak tersebut maju kepada saya setelah pembelajaran, Pak kok gini sih kelompokannya gitu, saya kok nggak digabungkan dengan anak yang pintar, jadi kayak saya kalau dengan anak yang kurang saya kesulitan Pak untuk berinteraksi dalam pembelajaran gitu Bu Rizky. Kemudian bagaimana respon Bapak menanggapi anak yang bercerita seperti itu? Responnya sih ya saya tanyakan kembali, gini nak ya, kita sudah di kelas ini sama-sama menjadi siswa, kita belajar bersama, intinya kita tidak boleh ada iri-irian lah, kita ini semua belajar, memang harus kita terima dan itu sudah wajar lah, di dalam satu kelas itu ada yang bisa, yang sedang dan yang kurang bisa, begitu Bu Rizky. Begitu. Kemudian setelah Bapak merespon seperti itu, apa bayangan Bapak untuk menyikapi hal tersebut Pak? Atau mungkin ada solusi lain dari Bapak? Ya, jadi dari keirian anaknya tadi ya Bu ya, menurut saya sih harusnya saya tanyakan keyakinan kelas Bu ya. Iya, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, apa itu Bu ya? Jadi saya coba untuk menanyakan keyakinan kelas, saya ingatkan kembali keyakinan kelas yang harus kita patuhi bersama-sama, dan itu sudah disepakati oleh siswa dan guru di dalam kelas tersebut. Kalau boleh tahu apa saja Pak keyakinan kelas yang Bapak sepakati dengan siswa-siswa? Iya, banyak, sekitar ada 5 dari inti-intinya saja ya Bu ya, mulai dari saling menghargai, terus juga harus izin kalau keluar masuk, harus belajar atau mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, terus mendengarkan guru saat pelajaran, terus juga ada menjaga kebersihan kelas. Jadi yang ingin saya tekankan dari poin pertama tadi, yaitu saling menghargai lah dalam bersosialisasi atau bertemu dengan kelompok yang lainnya gitu. Begitu. Dari 5 keyakinan kelas itu berarti Bapak akan menekankan menghargai Pak Nggih, iya, dengan sesama teman sekelas. Oke. Kemudian setelah anak-anak diingatkan kembali keyakinan kelasnya, apa Pak? Akan tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ya, saya coba itu dulu ya Bu ya, untuk menanyakan keyakinan kelas. Kalaupun kedepannya nanti ada beberapa anak yang tidak setuju lagi, padahal keyakinan kelas ini sudah disetujui, disepakati bersama-sama, ya saya lakukan yaitu dengan segitiga restitusi ya Bu ya. Mungkin dengan solusi itu saya harap beberapa anak tadi tersadar lah, intinya bisa menerima anak yang saya gabungkan dalam satu kelompok tersebut. Begitu, nggih. Kalau menurut saya itu rencana yang bagus sekali ya Pak ya. Iya. Nggih. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan itu Pak? Secepatnya sih Bu, saya laksanakan agar situasi dalam pembelajaran tetap kondusif, nggak terjadi irian, nggak terjadi apa ya Bu ya, satu diiri, satu dibenci gitu ya. Secepatnya mungkin minggu depan atau ya minggu depan saya laksanakan Bu di jam pelajaran saya. Kira-kira Bapak memerlukan rekan kerja untuk pelaksanaan ini atau bagaimana Pak? Yang penting saya memfokuskan pada anak-anak ya Bu ya, karena ini interaksi dengan anak, kondisi kelas, juga saya yang terutama juga saya menghubungi wali murid ya, wali murid saya ajak kerjasama agar mengingatkan bahwa anak-anak harus bisa menghargai satu sama lain. Itu yang terpenting agar tumbuhlah dari murid-murid tersebut. Gitu Pak Nggih. Yeah. Nggih. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Pak Rafiq ada kendala dengan siswa yang mengalami iri-irian atas pembagian kelompoknya Pak Nggih. Kemudian Pak Rafiq akan melaksanakan
atau mengingatkan kembali anak-anak tentang kesepakatan kelasnya mereka, yaitu menghargai untuk mengatasi permasalahan ini, dan Pak Raufik dalam pelaksanaannya akan melaksanakan dalam waktu dekat dan bekerja sama dengan wali murid, Pak. Iya. Nggih. Baik, kalau begitu bagaimana menurut Bapak pembicaraan kita sore ini, Pak? Apakah sudah tercapai tujuan dari pembicaraan kita? Alhamdulillah ya Bu Rizky ya, dari pembicaraan kita pada hari ini akhirnya saya menemukan solusi nih. Pada saat kita berbincang tiba-tiba terlintas, oh iya saya harus membuat keyakinan kelas, juga saya setelah itu harus melakukan segitiga restitusi gitu ya Bu ya, gitu Bu Rizky. Oke, baiklah kalau begitu alhamdulillah. Alhamdulillah semoga percakapan kita sore ini bermanfaat nggih Pak nggih. Saya berterima kasih kepada Bu Rizky sudah bisa saya ajak sharing bersama-sama. Akhirnya permasalahan saya di kelas mengenai kelompok yang ada di kelas saya bisa terjawab lah, mendapatkan pencerahan dari perbincangan kali ini. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih Pak Nggih, sampai ketemu minggu depan Pak Nggih. Iya, sama-sama Bu Rizky. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Rizky hasil coachingnya tadi? Apakah lancar? Apa ada kekurangan atau perlu perbaikan? Alhamdulillah kalau menurut saya tadi sudah lancar Bu. Saya sudah berhasil melakukan tahapan proses coaching yang menurut saya sudah sesuai dengan alur tirta Bu nggih. Baik, sebelum penutup ini Bu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky. Yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat Bu Rizky melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke. Tadi saya alhamdulillah sudah melaksanakan proses sesuai alur tirta Bu nggih, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian saya juga melakukan identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir saya menanyakan tanggung jawab atau tindak lanjut dari rencana yang akan dilakukan oleh coach saya. Baik, saya juga tadi sudah mengamati dengan baik proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky. Saya sudah mencatat, Bu Rizky tadi sudah menanyakan tujuan, kemudian indikator yang akan dilakukan seperti apa. Bu Rizky juga sudah mencari tahu informasi dari permasalahannya, kemudian respon siswa, kemudian mempertanyakan rencana aksinya seperti apa, dan tanggung jawab nanti komitmen yang akan dilakukan seperti apa. Terus ini yang terakhir nih Bu Rizky, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan sama Bu Rizky? Oke. Mungkin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan berbobot Bu nggih. Jadi mungkin tadi saya merasa mungkin masih kurang pertanyaannya atau masih belum tepat sasaran atau seperti apa begitu Bu. Jadi yang perlu dikembangkan nanti berarti proses coaching berikutnya Bu Rizky pengen memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Baik Bu Rizky, mudah-mudahan untuk coaching berikutnya nanti Bu Rizky bisa memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Bu Rizky bisa lebih lancar lagi dalam proses mengcoaching. Saya di sini sebagai supervisor sudah cukup baik untuk mengamati Bu Rizky, sudah melalui alur tirta dan sebagainya. Mungkin saya akhiri mungkin obrolan kita sampai hari ini, detik ini. Mudah-mudahan nanti ke depan Bu Rizky bisa melaksanakan proses coaching dengan lancar lagi. Oke. Terima kasih Bu Titin atas masukannya dan observasinya selama saya melakukan proses coaching. Oke. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam.